Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan sebagian dari syiar Islam, yaitu salat Idul Fitri secara berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha besar, yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah yang maha besar, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang dalam mukadimah tadi saya sampaikan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana kewajiban itu juga diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, perintah ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Salah satu hal mendasar dari puasa adalah bahwa kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum serta hubungan suami istri di siang hari. Padahal kalau kita berada di bulan lain, itu semua adalah mubah. Mas sekalian, kenapa hal ini penting kita perhatikan? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua unsur yang utama, yaitu unsur tanah dan unsur ruh. Unsur tanah mengarahkan kita menjadi orang yang memiliki nafsu, sedangkan ruh mengarahkan kita memiliki keimanan. Antara keimanan dan nafsu ini biasanya terjadi turun naik posisinya. Suatu saat terkadang iman kita tinggi, tetapi terkadang karena godaan setan maka nafsu yang lebih dominan. Tarik menarik ini wajar karena memang manusialah tempatnya pertarungan antara iman dan nafsu. Beda dengan malaikat yang imannya konstan, tetapi manusia dia imannya dinamis. Salah satu yang menyebabkan terjadinya penurunan keimanan karena boleh jadi ada kemaksiatan. Sebaliknya, keimanan bisa meningkat bila terjadi takarub ilallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat kita di bulan Ramadan, maka nafsu kita, nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu hubungan suami istri, itu selama 30 bulan itu dikelola dengan baik. Kita diminta untuk tidak melakukan pelampiasan nafsu tersebut di siang hari. Nafsu itu bisa kita kelola. Maka
Jemaah sekalian, pada saat kita mampu untuk mengendalikan selama 30 hari nafsu makan, nafsu minum, dan hubungan suami istri itu selama 30 hari di bulan suci Ramadan, di siang hari kita mampu untuk mengendalikannya, maka di tanggal 1 Syawal kita dianggap menjadi orang-orang yang beriman. Harusnya jemaah sekalian, kalau 30 hari kita mampu untuk mengendalikan nafsu kita tetap berada di bawah iman, harusnya 11 bulan kemudian kita tetap senantiasa menjadikan nafsu berada di bawah keimanan. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu menempatkan nafsunya di bawah posisi keimanan. Karena kita seorang manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 1 Syawal ini kita dianggap sebagai orang-orang yang mampu memenangkan pertarungan tersebut. Walaupun memang ada dilema dalam diri kita. Di satu sisi kita bersedih karena kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan Ramadan. Tapi di sisi yang lain kita bergembira karena kita dianggap mampu mengalahkan nafsu dalam pertarungan selama 30 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sekalian, setelah kita mampu untuk menjadikan iman berada di atas nafsu, maka di dalam bulan suci Ramadan itu ditutup dengan kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang diberikan kepada hampir seluruh orang yang beragama Islam. Kewajiban zakat fitrah ini sekali lagi hampir semua orang yang beragama Islam wajib untuk menunaikan, kecuali orang yang fakir, yaitu orang yang memang tidak memiliki uang untuk membayar zakat fitrah. Dan biasanya besarannya adalah konversi dari bahan makanan pokok kita. Jemaah sekalian, jadi kalau misalnya kita memiliki uang lebih di atas 1 hari untuk makan minum kita, maka kita sudah mendapatkan kewajiban untuk itu. Walaupun dia baru lahir, orang tuanya baru melahirkan dia sudah terkena kewajiban. Kenapa ini terjadi? Karena memang diharapkan pada tanggal 1 Syawal tidak ada orang yang tidak bergembira. Diharapkan tidak ada orang yang bersedih di tanggal 1 Syawal. Sejak minimal tanggal 1 Syawal itu semua orang bergembira. Bandingkan ini dengan zakat yang lain. Zakat mal, zakat profesi, zakat penghasilan dan lain-lain itu diberikan kepada orang-orang yang sudah memiliki penghasilan di atas nisab. Ada ketentuannya. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang terkena kewajiban zakat fitrah itu hampir semua. Jamaah sekalian, hal ini menandakan bahwa setelah kita secara infirodi meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, secara individual kita melakukan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan itu juga harus simetris dengan muamalah kita kepada sesama manusia. Kewajiban zakat fitrah itu harus dimaknai bahwa kita bisa berempati. Kemudian setelah berempati tentu kita harus meningkatkan empati kita dengan cara tentu membantu mereka. Bentuk pembayaran zakat fitrah itu adalah sebuah bukti bahwa kita empati kepada saudara kita. Maka iman sekalian, hablu minallah sempurna dengan hablu minanas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini,
di mana saudara-saudara kita yang kemarin mungkin masih hidup berkecukupan, boleh jadi sekarang berposisi dalam keadaan miskin. Saudara-saudara kita yang mungkin kemarin dalam kondisi miskin, sekarang berada dalam posisi fakir. Beberapa saudara kita kena PHK. Beberapa saudara kita kehilangan pekerjaan. Beberapa saudara kita yang sangat susah kehidupan ekonominya. Untuk itu jemaah sekalian, kondisi ini seharusnya menjadikan kita melihat bahwa ini sebenarnya bukan sebuah masalah. Harusnya ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Ternyata banyak orang yang perlu kita bantu. Banyak sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka. Minimal kita berkontribusi dengan cara memberikan sedekah, memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu jamaah sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya berpesan kepada kita semua, ayo kita bantu pemerintah, kita bantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena dampak, apakah itu dampak kesehatan maupun dampak ekonomi, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terselamatkan. Dan minimal kalau memang kita tidak memiliki harta untuk membantu, minimal dengan doa kita agar saudara-saudara kita terselamatkan secara ekonomi dan kesehatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah khutbah singkat di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita agar kita bisa mendapatkan iman di atas nafsu. Yang kedua, agar kita bisa senantiasa berempati dan bersimpati kepada saudara-saudara kita yang lain. Yakinlah bahwa kenyamanan yang sedang kita rasakan di rumah mungkin boleh jadi belum tentu dialami oleh saudara kita. Maka kontribusi kita, bantuan kita sangat dibutuhkan bagi saudara-saudara kita. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.